Bismillahirrahmanirrahim, ketemu lagi dengan Miss Sari. Masih di persiapan untuk ujian akhir. Nah, di video kali ini Miss akan bahas tentang bangun ruang sisi lengkung ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah yang sisi datar di materi kelas 8. Nah, kali ini kita bahas yang sisinya lengkung. Ini materi kelas 9, jadi masih fresh nih. Oke, simak baik-baik ya. Yang pertama adalah tabung. Nah, tabung itu bangun ruang 3 dimensi punya tutup dan alas yang bentuknya lingkaran, yang ukurannya sama, lalu diselimuti oleh persegi panjang. Nah, jadi kalau kita buka nih jaring-jaringnya, ini tabung itu terdiri dari alas, tutup, dan selimut. Nah, selimutnya ini bentuk persegi panjang. Nah, pertama unsur-unsurnya dia punya 3 sisi, alas, selimut, tutup, ya. Lalu ada tinggi dan ada jari-jari. Lalu luas alas sama luas tutup itu sama, karena alas sama tutupnya kan sama, berbentuk lingkaran, maka luasnya itu adalah pi r kuadrat. Sedangkan luas selimut itu adalah 2 pi r t, ya, karena 2 pi r itu menjadi panjangnya ini, kelilingnya lingkaran kan, jadi 2 pi r kali t, panjang kali lebar. Nah, luas tabung sendiri itu adalah jumlah dari luas semuanya, berarti ada luas alas pi r kuadrat ditambah luas selimutnya 2 pi r t ditambah luas tutupnya pi r kuadrat, sehingga kalau kita gabungkan menjadi 2 pi r kuadrat ditambah 2 pi r t, difaktorkan jadi 2 pi r kali r tambah t. Nah, ini kalau tabungnya komplit jadi punya tutup. Nah, kalau nggak punya tutup berarti kita cukup jumlahkan alas sama selimut. Nah, yang selanjutnya adalah volume. Volume tabung itu luas alas kali tinggi. Nah, karena alasnya bentuk lingkaran, maka pi r kuadrat kali tinggi. Nah, kalau mau pakai diameter berarti 1/4 pi d kuadrat kali t. Itu tabung. Yang selanjutnya adalah kerucut. Nah, kerucut itu bangun ruang 3 dimensi, alasnya lingkaran, lalu punya selimut. Ya, selimut itu bentuknya nanti adalah juring lingkaran ya. Jadi kerucut itu limas ya, limas yang alasnya lingkaran, dia punya titik puncak. Nah, unsur-unsurnya dia punya 2 sisi, yaitu alas dan selimut, punya tinggi, jari-jari. Nah, tambahannya adalah dia punya garis pelukis. Garis pelukis ini nanti disebut juga apotema ya. Nah, luas alas karena alasnya bentuknya lingkaran itu pi r kuadrat, luas selimutnya pi rs. Nah, PRS, nah S-nya itu apa tadi? S-nya itu adalah garis pelukis atau apotema. Caranya pakai Pitagoras dari jari-jari dan tingginya. Selanjutnya luas kerucut. Nah, luas kerucut itu adalah jumlah dari luasnya ya, berarti pi r kuadrat ditambah pi rs, karena luas alas ditambah luas selimut, atau pi r tambah s. Sedangkan volumenya karena limas, maka 1/3 kali luas alas kali tinggi, atau 1/3 pi r kuadrat t. Dan yang terakhir adalah bola. Nah, bola ini bangun ruang 3 dimensi bentuk bulat sempurna, tersusun oleh nggak terhingga lingkaran. Jadi lingkaran banyak, putar-putar, akhirnya bentuk bola. Ya, pertama dia hanya punya 1 sisi dan jari-jari. Luasnya itu 4 pi r kuadrat. Nah, luas bola kalau utuh. Nah, kalau bolanya setengah, nah itu tergantung nanti bisa bola padat atau bola kosong. Kalau bola padat itu misalkan kalian belah semangka gitu, anggaplah semangka kayak bola gitu ya. Nah, berarti atasnya masih ada. Jadi selain setengah dari 4 pi r kuadrat, berarti 2 pi r kuadrat ditambah lagi luas lingkarannya. Nah, kalau bola kosong sama kayak kalian membelah bola basket gitu kan kosong. Itu hanya 2 pi r kuadrat. Nah, itu luas setengah bola. Sedangkan volume bola itu adalah 4/3 pi r pangkat 3. Oke? Sekarang kita coba hitungannya. Pertama, sebuah drum berbentuk tabung dengan jari-jari 70 dan tinggi 100, berisi penuh minyak tanah. Minyak tanah tersebut akan dituang ke tabung-tabung kecil dengan jari-jari 35 dan tinggi 50. Banyak tabung yang diperlukan adalah, berarti kita main volume nih ya. Masih ingatkan volume tabung itu adalah pi r kuadrat t. Nah, karena di sini kita mau membagi, kita bagi nanti. Maka banyak tabung kecil
Ya tinggal kita bagi antara volume yang tabung besar dibagi volume tabung kecil. Volume tabung besar berarti pi dikali R-nya berapa? 70 kali 70 kali 100 dibagi pi kali R-nya itu adalah 35 kali 35 kali 50. Nah, ini boleh disederhanain nih. 70 bagi 3, 52, 70 bagi 3, 52, 100 bagi 52. Maka 2 kali 2 kali 2 adalah 8. Maka banyak tabung kecil yang dibutuhkan adalah 8 buah. Oke, gampang ya. Nomor berikutnya. Ke dalam sebuah tabung yang berisi air setinggi 30 cm dimasukkan 6 bola besi yang masing-masing berjari-jari 7. Jika diameter tabung 28, tinggi air dalam tabung setelah dimasukkan 6 bola besi adalah, nah jadi kasusnya gini nih, ada tabung, nah ini udah ada isi air nih, ini airnya nih ceritanya. Nah terus dimasukin lagi lah ada bola, ada 6, nah ini dimasukin. Otomatis kalau dimasukin nanti kan dia naik ya, dia naik airnya nih. Nah berarti logikanya ya, volume kenaikan air itu sama dengan volume 6 bola. Nah, ini nanti yang kita jadikan patokan. Volume bola apa rumusnya? Volume bola adalah 4/3 PR pangkat 3. Nah, kita cari dulu kenaikan airnya nih berapa nih. Nah, kita misalkan ini X nanti tingginya ya. Nah, volume kenaikan air berarti sama aja kayak volume tabung, tapi tingginya kita belum tahu. Berarti rumusnya adalah pi R-nya. R-nya berapa tabung? R-nya adalah 14 ya. Berarti karena tabungnya 28, maka R-nya 14. Ini 14 kali 14 kali tingginya nanti berapa? 6 bola berarti 6 dikali 4/3 kali R-nya 7 kali 7 kali 7. Coret-coret 2. Pi-nya boleh dicoret ya. Ini pi-nya ada. Pi. Nah, boleh dicoret. 14 bagi 7 ini 2. 14 bagi 7 ini 2. 2 sama 2 coret 4. Maka T-nya langsung nih. T-nya 2 kali 7 14 cm. Maka tinggi airnya, nah tinggi airnya kan berarti tinggal kita tambahin. Awalnya dia tingginya adalah mana dia? 30. Nah, kita tambahkan 14. Maka tingginya sekarang adalah 44 cm. Jadi logika berpikirnya nih, kalau dimasukin bola, dia naik airnya. Nah, kenaikannya itu berarti sama kayak volume 6 bola. Oke, nomor berikutnya ya. Ya, Alvin dan Brenda akan mengisi bak mandi yang masing-masing bak berukuran 80 x 50 x 40 dengan menggunakan ember. Tinggi ember Alvin Brenda sama, tapi jari-jarinya beda nih. Nah, sekarang logika, semakin besar ember yang dibutuhkan, embernya gitu, berarti jumlah ember yang dibutuhkan akan semakin sedikit justru ya. Jadi kalau makin gede, nggak perlu banyak ember. Maka kita bisa bikin perbandingannya. Nah, volume embernya Alvin banding volume embernya Brenda itu akan berbanding terbalik ya. Jadi dengan banyaknya ember Brenda, banyaknya ember Alvin. Nah, embernya bentuknya apa? Bentuknya anggaplah tabung gitu ya. Jadi rumusnya adalah pi R kuadrat A kali TA per pi R B kuadrat tinggi B. Nah, ini banyaknya Brenda tadi 100, banyaknya ember Alvin yang mau ditanya. Pi-nya boleh dicoret, TA-nya boleh dicoret karena sama ya. Bisa lanjutkan ke sini ya. Sekarang R-nya A, Alvin 2, Brenda 3. Langsung aja kita giniin ya. 2 banding 3 kuadrat 100 per 4. Maka 4 per 9 sama dengan, kok 4 sih? Oke, 100 per BA. Maka banyaknya ember Alvin adalah 100 dikali 9 dibagi 4. Sama dengan ini 25
25 kali 9 itu 225 ember. Oke, gitu ya, mudah. Jadi karena jari-jari embernya si Brenda itu lebih besar, maka Alvin, karena Alvin kan lebih kecil nih, jari-jari ember Alvin lebih kecil, maka yang dibutuhkan lebih banyak embernya. Oke, kita lanjutkan nomor 4. Oke, pada gambar di samping sebuah sektor lingkaran berjari-jari 15 akan dibuat sebuah kerucut. Jika besar sudut pusatnya 216, maka tinggi kerucut yang terjadi adalah, nah ini kan juring lingkaran nanti akan menjadi selimut dari kerucut. Nah, kalau kita lihat di sini, R-nya lingkaran itu akan menjadi S-nya kerucut. Sedangkan busurnya, panjang busur itu nanti akan menjadi keliling kerucut. Oke, keliling kerucut. Nah, sekarang dari sini kita udah tahu berarti S-nya kerucut itu nanti adalah 15. Nah, panjang busur hubungannya dengan keliling, berarti 216 per 360 dikali 2 PR. Nah, R-nya tadi 15. Sama dengan 2 PR-nya kerucut. Nah, ini boleh kita coret ya. 216 bagi 36 itu 6, ini 10. Oke, ini bagiin 3, ini 2, bagi 2 ini 3, ini 5. 15 bagi 5 itu 3. 3 kali 3, 9. Maka jari-jari kerucutnya adalah 9. Dapat ya triple Pitagoras nih. Ada 15, 9, berapa? Kita bagi 3. Ini 5, ini 3, ini 4. Maka balikin kali 3 sama dengan 12. Maka tinggi kerucut sama dengan 12 cm. Udah ya, jadi ini patokannya jari-jari pada juring itu. Jari-jari pada juringnya adalah garis pelukis pada kerucut. Sedangkan panjang busurnya itu adalah keliling dari kerucut. Oke, nomor berikutnya ya. Diketahui bola 1 dan bola 2 mempunyai perbandingan jari-jari S1 banding R2 3 banding 5. Luas kulit bola 1 144, luas kulit bola 2 adalah, kita bandingkan aja. Luas 1 banding luas 2 itu adalah rumusnya PR1 kuadrat per PR2 kuadrat. Boleh sederhanain. Luas kulit bola 1 itu 144 pi. Luas bola 2 itu yang kita cari nanti. Nah, R1-nya itu 3 kuadrat, ini 5 kuadrat. Itu sama dengan 9 per 25. Maka luas yang kedua adalah 144 pi dikali 25 dibagi 9. Sama dengan 400. Ya, 400 pi ya, tetap ada pi-nya. 400 pi cm persegi. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet ya, pakai perbandingan aja. Oke, kita lanjutkan ya, nomor 6. Selimut bola menyinggung selimut tabung, alas dan tutup. Jadi nempel nih, mentok sana sini. Nah, jari-jari bolanya 14. Luas sisi tabung berapa? Nah, kalau dari sini berarti kita lihat R bola berarti sama kayak R tabung ya. Maka R tabungnya juga sama dengan 14. Nah, tinggi. Nah, tinggi tabung itu berarti 2 kali jari-jarinya bola. Maka tinggi tabungnya adalah 28. Nah, masih ingat rumus luas tabung itu adalah 2 pi R tambah T. Tinggal kita hitung. 2 pi-nya kita pakai 22 per 7 karena kelipatan 7. Lalu R-nya 14 tambah 28. Sederhanain 2. 88 dikali 42 sama dengan 3696 cm persegi. Ya, jadi kita lihat bahwa tinggi tabung itu adalah 2 kalinya jari-jari.
si bola. Kalau jari-jari tabung sama bola kan sama karena bentuk-bentuk ya. Oke, nomor 7. Roni membuat topi ulang tahun dari karton berbentuk kerucut dengan diameter alas 21 dan panjang garis pelukisnya 20 sebanyak 50. Jika harga karton 40.000 per meter persegi, maka biaya minimal seluruhnya. Nah, kalau bikin topi itu kan berarti bawahnya nggak bakal ditutup ya. Maka karton yang dibutuhkan itu sama aja kayak luas selimutnya, selimut kerucut. Nah, dari sini kita tulis dulu yang diketahui. R-nya itu berarti 21 per 2 cm. S-nya 20 cm. Oke. Berarti rumus luas selimut. Rumus luas selimut itu apa? Luas selimut adalah PRS. Nah, tinggal kita hitung. Maka biayanya kan itu per meter. Berarti ya sama aja nanti luas selimut dikali 50 karena mau bikin 50 dikali 40.000. Nah, karena maunya dalam meter, semuanya kita rubah meter. Jadi pi dikali 21 per 200 ya, senti ke meter dibagi 100. Dikali 20 per 100 juga. Dikali 50 dikali 40.000. Biar ngitungnya langsung aja nih. 1, 2, 3, 4. Habis nih ya 20, ini 1, 2, 3, ini habis. Set. Berarti tinggal pi-nya kita pakai 22 per 7 ya. Kali 21 kali 5 kali 4. 5 kali 4 itu 20. Tambahin nolnya 2. Oke. Kita bisa sederhanain. Coret-coret 3. Berarti 3 kali 2, 6. 6 kali 2, 2. 132. Tambahin nolnya 3. Tuh agak. Maka biaya yang dibutuhkan untuk bikin topi adalah 132.000. Ya, jadi yang dicari luas selimut karena nggak mungkin bikin topi tapi pakai alas. Nggak bisa masuk ke kepala. Oke, nah, kita lanjutkan nomor 8. Luas permukaan bangun di samping. Nah, ingat kalau luas berarti yang kelihatan aja ya. Dari sini kita pertama punya luas alas tabung. AT itu luas alas tabung ya. Ditambah luas selimut tabung. Ditambah luas setengah bola. Oke. Luas alas tabung itu lingkaran. Berarti PR kuadrat. Berarti pi kali 7 kali 7. Luas selimut tabung 2 PRT. Berarti 2 kali pi kali 7 kali 25. Ditambah luas setengah bola berarti setengah kali 4 kali pi kali 7 kali 7. Oke, bisa kita keluarin dulu angkanya ya. Pi-nya kita bisa keluarkan langsung 22 per 7 kali 7. Nah, ini 7 ditambah pi sama 7-nya udah dikeluarin, tinggal 2 kali 25, 50. Ini boleh coret-coret 2. Pi sama 7 udah keluar, tinggal 2 kali 7, 14. Coret-coret 22 dikali 7 tambah 14 itu 21. 21 tambah 50, 71. Nah, berarti tinggal kita hitung 22 dikali 71. Yaitu 1562 cm persegi. Nah, jadi harus ini ya, harus teliti. Jangan mentang-mentang ini gabungan dari tabung sama setengah bola langsung dihitung aja luas bola ditambah luas setengah bola ditambah luas tabung. Nggak boleh karena tutupnya tabung nggak kelihatan ya. Jadi yang namanya luas itu kita hanya hitung yang terlihat. Oke, bisa ya. Nomor 9. Luas permukaan bangun. Nah, ini sama ya. Kalau kita lihat ini kiri itu luas tengah bola, kanan luas tengah bola. Yang tengah itu adalah luas selimut tabung. Maka boleh langsung setengah bola tambah setengah bola. Berarti nanti jadi luas bola ditambah luas selimut tabung. Oke, ya. Karena di sini 20, maka R bolanya itu adalah 10. R bola sama dengan R tabung juga. Nah, berarti karena ini 10, segini kan 10 nih. Ini juga 10.
Berarti tinggi tabungnya itu 50 dikurangi 20 sama dengan 30. Luas bola 4 kali pi dulu mis tulis, kali R kuadrat dikali 10 kali 10. Ditambah luas selimut tabung 2 pi RT, berarti 2 pi kali 10 kali 30. Oke. 10 kali 10 100, jadi 400 pi ditambah 2 kali 3 6, 600 pi. Sama dengan 1000 pi. Berarti 1000 dikali 3,14. 3140 satuannya centimeter persegi. Gitu ya. Jadi lagi-lagi yang namanya luas yang terlihat ya. Jangan langsung dihajar saja. Kelihatan tabung, langsung luas tabung. Padahal yang kita butuhkan hanya luas selimutnya saja. Oke, nomor 10. Nah, ini masih gabungan, tapi kalau volume itu gabungan ya tinggal kita tambahkan saja. Ya, dari sini berarti kita tinggal tambahkan volume tabung. Volume sama dengan volume tabung ditambah volume kerucut. Nah, kita tulis di sini. Jari-jari tabung berarti sama kayak jari-jari kerucut ya. Jari-jari tabung sama dengan jari-jari kerucut sama dengan 7 cm. Lalu tabung tingginya 10. Nah, kalau segini 10, maka sisanya ini adalah 18. Tinggi kerucut itu adalah 18. Nah, volume tabung itu adalah pi R kuadrat T, berarti pi kali 7 kali 7 kali 10. Ditambah pi R volume kerucut sepertiga kali pi kali R kuadrat kali tinggi kerucut 18. Oke, pi-nya boleh kita keluarin ya. Ini boleh dicoret dulu 6. 7 kali 7 49 berarti 490 pi ditambah 42 kali 6. 42 kali 42 kali 6 42 kali 6 benar ya. 42 kali 6 itu adalah 252 pi. Tinggal kita tambah ini 490 ditambah 252 berarti 742 kali 22 per 7. 742 dibagi 7 itu adalah 106. 106 dikali 22. 2332 cm kubik. Oke, kalau volume jadi gampang ya. Kalau volume mah tinggal kita jumlahkan saja. Beda sama luas. Kalau luas butuh lebih teliti lagi. Oke, satu soal lagi tentang bangun ruang. Sebuah bak air besar berbentuk tabung, panjang jari-jarinya 35, tingginya 1,2 meter, terisi 2/3 bagian. Jika air dalam bak terpakai 30 liter per menit, maka lama waktu air dalam bak tersebut habis adalah, yang harus kita ingat berarti waktunya, waktu yang dibutuhkan untuk habis gitu ya, untuk habis itu ya tinggal volumenya nanti kita cari dulu. Kalau dia habis 30 liter setiap menit, ya berarti tinggal kita cari volume dibagi ini debitnya berarti ya, debitnya berarti atau per 30 langsung nih. Nah, nanti dalam menit. Nah, karena maunya dalam liter, maka kita rubah dulu semuanya. Jari-jari tabungnya itu 35 cm. Kalau mau jadi liter itu kan desimeter. Berarti dibagi 10. Tingginya 1,2 meter ke desi berarti dikali 10. 12 desimeter. Oke, terisi 2/3 bagian, berarti nanti waktunya volumenya hanya 2/3. Kali pi, kita pakai 22/7. Karena R-nya kelipatan 10. Kali 35/10 kali 12/30. Oke, kita sederhanakan. 35 bagi 7, 5. 12 bagi 3, 4. Nah, tulis dulu ya.
Ini 10 kali 4, 40. Berarti 40 dikali 22 dikali 35 dibagi 30. Oke, berapa jawabannya? 30.800 ya. Ini 30.800, ini dibagi 30. Oh, ini ada 10 ya, dibagi 100 lagi jadi. Oke, ini coret. 308 dibagi 30 itu berarti sama dengan 10 menit. Nah, sisanya 8/30 menit. Nah, menit jadiin detik nih dikali 60. Coret-coret 2 sama dengan 16, berarti 10 menit. 8 kali 2, 16 detik. Gitu ya, jadi dia akan habis dalam waktu 10 menit 16 detik. Oke, mudah ya. Jadi ini sebenarnya mudah, insya Allah, tinggal ketelitian nanti kalian menghitung. Oke, mudah-mudahan penjelasan dari Miss bisa difahami dan membantu kalian untuk ujian akhir nanti. Seperti biasa, kalau ada yang kurang paham, silakan tanya, komen aja di video ini, nanti insya Allah akan Miss jawab. Oke, kita ketemu lagi di video-video Miss Sari berikutnya ya.